Kita satu di dalam doa. Ketika Tuhan menyatukan dua pribadi menjadi satu di dalam cintanya, itu adalah karya kasih-Nya. Demikian juga bagi saudari Jahari dan saudari Meti Yulianti yang hari ini menyerahkan diri di dalam berkat Tuhan untuk kehidupan pernikahan yang akan dijalaninya. Tuhan pun berkarya dengan kasih-Nya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini ya Tuhan, dalam kebaktian ini, kami kuduskan dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan kedua calon pengantin yang sebentar kita teguhkan pada hari ini. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 127. Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Ayat yang pertama 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita semua. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya di dalam perjalanan kehidupannya setiap hari. Terpujilah Kristus Sang Firman yang hidup. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Tema khotbah yang kita dengarkan bersama-sama, yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu berbicara tentang rahasia pernikahan yang tahan badai. Rahasia pernikahan yang tahan badai itu yang pertama, yaitu komitmen. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita sudah berkomitmen, itu kita harus bertanggung jawab dengan komitmen kita dari awal hingga akhir. Apapun resikonya, apapun tantangannya, apapun ujiannya, apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan. Komitmen kita hari ini setia sampai akhir hidup kita. Amin. Komunikasi. Rahasia pernikahan yang tahan badai. Yang kedua itu komunikasi. Komunikasi yang sehat adalah jembatan yang menghubung dua hati. Komunikasi sangat penting dalam hidup ini. Apalagi pasangan, saling mendengarkan, saling berbicara satu dengan yang lain. Kalau ada kekurangan, komunikasikan dengan baik. Pasti ada jalan keluarnya saat bekerja. Komunikasi sangat penting dalam hidup ini. Apalagi dalam membina rumah tangga. Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah ketika kamu nanti Jahari mendapatkan berkat, kamu harus perlihatkan uangmu kepada istrimu. Nah, karena dia adalah bendaharamu nantinya. Nah, saya katakan kepada si ini calon pengantin perempuan, jangan juga nanti kamu dikasih uang sama si suami, kamu habis belikan untuk skincare, tidak ada lagi untuk di dapur. Nah, maksud saya di sini adalah bagaimana kita berhikmat di dalam kehidupan ini. Jadi itu ya, komunikasikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada sesuatu yang sulit, komunikasikan dengan istri atau suami. Ketiga, keterbukaan. Keterbukaan berarti tidak ada rahasia yang menghancurkan kepercayaan itu. Itu termasuk keterbukaan dalam emosi, keuangan, dan pergumulan pribadi. Suami istri dipanggil saling terbuka. Saling jujur, tidak ada lagi rahasia. Nah, ini juga sangat penting ya dalam membangun sebuah rumah tangga. Itu yang saya katakan tadi, kalau mendapat berkat jangan kau sembunyi-sembunyi sama istrimu. Jangan kau pelit sama istrimu. Atau si istri kalau mendapat berkat ada pekerjaan, jangan kau rahasiakan kepada suamimu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, yang terakhir, saling menerima. Setiap pasangan datang dari latar belakang yang berbeda. Saling menerima berarti mencintai pasangannya apa adanya. Perbedaan seharusnya bukan menimbulkan konflik tetapi menjadi jembatan untuk saling melengkapi. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup ini kita sering membandingkan pasangan kita dengan yang lain. Oh, kamu tidak selangsing si A. Kadang-kadang
Kamu tidak secantik si B. Kamu tidak secepat si A. Lambat. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam Yesus Kristus, Tuhan menciptakan kita ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang agak keriting rambutnya, ada yang lurus rambutnya. Jadi perjalanan kalian dua bukan sampai pada hari ini seterusnya esok dan sampai selamanya. Sampai kakek dan nenek, sampai kita bertemu dengan Tuhan, ya. Kalian bukan lagi pacaran, kalian adalah suami istri yang sebentar akan diteguhkan di dalam Tuhan. Jalani keluargamu dengan sebaik mungkin. Kalau ada persoalan, selesaikan dengan sebaiknya, komunikasikan dengan sebaik-baiknya. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tidak baik. Demikian Allah berfirman, kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara Jahari dan Saudari Meti Yulianti, kamu berdua telah datang ke tempat ini dengan satu keputusan, yakni agar kamu berdua diteguhkan dalam dan diberkati dalam nikah yang kudus. Untuk maksud tersebut kepada kamu berdua pun telah disampaikan pengajaran tentang nikah Kristen. Sekarang ini supaya menjadi nyata bahwa kehendak kamu berdua benar-benar muncul dari kesungguhan dan ketulusan hati, maka di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaatnya yang hadir di sini, kami memberikan kesempatan kepada saudara masing-masing untuk menyatakan maksud itu dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Saudara Jahari, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya berjanji dengan segenap hatiku. Saudari Meti Yulianti, selaku pelayan Kristus saat ini di hadapan Allah dan jemaatnya, saya bertanya apakah saudara telah memutuskan dengan sungguh-sungguh dan ketulusan hati mengambil Jahari menjadi suamimu dan berjanji bahwa saudara akan tetap setia kepadanya, hendak mengasihinya dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan sehat maupun sakit, serta saudara akan memelihara dia dengan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Saudari Meti Yulianti, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan saya berjanji dengan segenap hatiku. Saudara Jahari dan Saudari Meti Yulianti, Majelis Jemaat GKPI Jemaat Kalvari Patal menerima dan menyambut saudara berdua dengan sukacita dan penuh kepastian. Maka sekarang kami mengundang saudara untuk berdua saling mengucap janji setia. Demi nama Allah Bapa dan Kudus, saya Jahari menerima engkau Meti Yulianti menjadi satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah untuk dimiliki dan dibutuhkan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa tahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, kasih dan diperhatikan serta dihargai sampai kematian. Misalkan kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kucapkan janji setiaku kepadamu. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya Meti Yulianti menerima engkau Jahari menjadi satu-satunya suami dalam pernikahan yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai sampai kematian memisahkan kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kuucapkan janji setiaku kepadamu. Tuhan Allah akan menguatkan kalian berdua dengan Roh-Nya yang kudus di dalam melaksanakan dan menepati janjimu. Amin. Saudara Jahari dan Saudari Meti Yulianti, cincin ini adalah simbol yang menandai terikatnya dua insan dalam satu pernikahan. Cincin yang melingkar ini tidak mempunyai ujung dan pangkal,
melambangkan kasih yang tidak akan berhenti. Cincin ini terbuat dari emas murni, tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikian kiranya kasih di antara saudara Jahari dan saudari Meti Yulianti tidak akan berakhir dalam selamanya. Keduanya hidup, bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, dan bertambah hari bertambah tulus. Saudara Jahari dan saudari Meti Yulianti, kenakanlah cincin ini kepada pasanganmu. Pegang tangan. Meti Yulianti, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kasih setiaku. Jahari, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku. Jemaat berdiri menjadi saksi atas peneguhan dan pemberkatan nikah, dan orang tua serta saksi maju ke depan. Saksi maju di samping kiri kanan. Saudara berdua telah saling mengikat janji setia kepada Allah yang disaksikan jemaatnya. Saudara Jahari dan saudari Meti Yulianti, berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, maka saya selaku pelayan Yesus Kristus meneguhkan nikah saudara berdua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itu kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Amin. Saudara Jahari dan saudari Meti Yulianti, hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu berdua dalam pernikahan ini, memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selamanya. Amin. Saudara Jahari, inilah Meti Yulianti, pasangan yang Tuhan pilih dan berikan kepadamu sebagai penolong yang sepadan. Terimalah dengan ucapan syukur dan ketulusan. Untuk itulah tadi sudah dibuka cara, dan berikan ciuman di keningnya. Sekarang saudari Meti Yulianti, inilah Jahari, lelaki yang Tuhan pilih dan berikan kepadamu sebagai suami yang kepadanya engkau menjadi penolong dan pendamping yang setia. Terimalah dengan ucapan syukur dan ketulusan. Untuk itu berikan ciuman di kedua belah pipinya. Kamu menunduk, tunduk, ya, tahan, ya. Sebelah. Umat yang dikasihi Tuhan, selaku pelayan Yesus Kristus dalam iman, saya menyatakan pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, Tuhan telah mempersatukan saudara Jahari dan saudari Meti Yulianti menjadi suami istri dalam pelayanan, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan yang kudus. Kini mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Doa kita bersama, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita selalu menuntun dan menyertai perjalanan hidup keluarga ini. Sekarang kamu udah berpindah tempat.
tua juga boleh ikut. Artinya bahwa mengapa berpindah tempat, artinya mereka sudah siap bertanggung jawab, si suami sudah siap bertanggung jawab atas kehidupan mereka selanjutnya. Masuk dalam penghormatan kepada orang tua wali, Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang banyak berkata bagi seorang anak perempuan, ayah adalah cinta pertamanya. Bagi seorang anak laki-laki, ibu adalah figur tempat ia memandang tentang istri masa depan yang dicarinya. Tetapi Alkitab berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Ada doa ibu dan dukungan keluarga, anak-anak itu mencari Tuhan akan dimulai dari keluarga. Mempelai laki-laki, keluarga Bapak Bajo dan Ibu Marianti, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian keluargamu dan doakan mereka agar bahagia selamanya. Namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukan